Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru bagi ASN P3K. Nah, di sini ada ketentuan baru yaitu surat Kemendagri, surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait aturan pakaian batik Korps Republik Indonesia. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu, surat edaran resmi dari Kemendagri yaitu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan pemerintah daerah. Ini tertanggal 13 Juni 2022. Nah, jadi tahun ini Bapak Ibu, bulan ini dan tahun ini. Ini yang terhormat Gubernur dan Wali Kota seluruh Indonesia. Ini dia tentang pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan pemerintah daerah. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Menindaklanjuti ketentuan pasal 6 dan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia serta surat edaran Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang pakaian seragam batik Korpri. Dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Kita lihat poin yang pertama. Pegawai aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K terhimpun pada wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Nah, jadi baik itu PNS ataupun P3K ini terhimpun dalam wadah Korpri Bapak Ibu, yaitu sebagai ASN Republik Indonesia. Kemudian poin yang nomor 2, pakaian seragam batik Korpri adalah pakaian seragam untuk seluruh anggota Korpri dengan corak serta spesifikasi teknis, warna, kain atau bahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini. Nah, jadi ketentuan terkait corak, warna ataupun kain dari batik Korpri ini tercantum dalam surat edaran ini Bapak Ibu. Nanti admin akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian poin yang nomor 3, penggunaan pakaian seragam batik Korpri mempedomani ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, ini dia Bapak Ibu, seragam batik Korpri yang terbaru. Nah, jadi ini dia coraknya. Kemudian ini adalah spesifikasi seragam batik Korpri. Nah, ini dia Bapak Ibu spesifikasinya. Kemudian ini terkait warna dan juga terkait lebar, berat kain dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa cek sendiri di surat edaran Kemendagri ini. Nah, ini dia Bapak Ibu, model pakaian seragam batik Korpri. Nah, jadi ini dia yang terbaru, seragam batik Korpri yang terbaru. Kemudian pada poin yang nomor 3 yang sudah admin jelaskan tadi, ini mempedomani ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020. Nah, ini dia Bapak Ibu Permendagri yang dimaksud, yaitu pasal 11 tahun 2020. Kita lihat yang pertama, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C, ayat 2 huruf D dan ayat 3 huruf G digunakan pada saat, yaitu yang pertama, upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tanggal 17 setiap bulan. Nah, jadi setiap bulan tanggal 17 ini menggunakan batik Korpri. Kemudian yang ketiga, upacara Hari Besar Nasional juga menggunakan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, 4 keadaan di mana pegawai ASN, PNS ataupun P3K ini harus menggunakan seragam batik Korpri.
Kemudian poin yang nomor 2, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana atau rok warna biru tua. Nah, jadi ketentuannya warna biru tua Bapak Ibu, bawahan ini warna biru tua. Ini berdasarkan aturan. Kemudian poin yang nomor 3, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional. Nah, jadi ini pada saat upacara Bapak Ibu, pada saat upacara seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia ini dilengkapi dengan menggunakan peci nasional. Kemudian poin yang nomor 4, apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional. Nah, jadi penggunaan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia ini dilengkapi peci nasional apabila bertepatan dengan hari Senin. Tanggal 17 ini bertepatan dengan hari Senin, maka menggunakan peci nasional. Dan juga pada saat upacara. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, ketentuan terkait seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia khususnya bagi ASN baik itu PNS ataupun P3K. Kemudian ini adalah ketentuan pakaian korpri untuk pria. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Kita lihat yang A. Yang A ini adalah tanda jabatan. Nah, jadi ini dia teman, ini adalah tanda jabatan. Kemudian yang B ini adalah papan nama. Nah, jadi ini dia papan nama. Kemudian yang C yaitu kancing. Kemudian yang D ini kerah. Kemudian yang E lencana Korps Pegawai Republik Indonesia. Nah, jadi ini dia teman-teman, dilengkapi dengan lencana korpri. Kemudian yang F yaitu saku dalam. Nah, jadi ini dia ada ketentuannya saku dalam. Kemudian yang G adalah tanda pengenal. Nah, jadi ini dia teman, tanda pengenalnya dilengkapi dengan tanda pengenal. Kemudian yang H sepatu wantofel warna hitam bertali. Nah, jadi ini teman, sepatu wantofel warna hitam dan bertali. Nah, jadi seperti itu ketentuan untuk pakaian korpri untuk pria. Kemudian ini adalah pakaian korpri untuk wanita yang berjilbab. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Yang A ini sama dengan yang pria tadi, yaitu tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah papan nama sama dengan yang pria tadi. Kemudian yang C yaitu kancing sama, yang D yaitu kerah juga sama, kemudian yang E lencana Korps Pegawai Republik Indonesia. Nah, sama teman-teman, ini dilengkapi dengan lencana korpri. Kemudian yang F sama saku dalam, ini saku. Kemudian yang G tanda pengenal juga sama, dan yang H adalah celana panjang warna dongker. Nah, jadi ini teman, warnanya dongker, celana panjang. Kemudian yang I sepatu wantofel warna hitam. Nah, jadi seperti itu teman, ketentuan korpri bagi wanita yang berjilbab. Kemudian ini adalah seragam korpri bagi wanita yang tidak berjilbab. Nah, tadi yang berjilbab, sekarang yang tidak berjilbab. Kemudian di sini juga ada pakaian korpri bagi wanita hamil yang berjilbab. Nah, untuk ketentuan dan keterangan ini kurang lebih sama ya teman, sama dengan yang tadi, yaitu ada tanda pengenal, papan nama, kancing, kerah, lambang korps dan saku dalam, tanda pengenal, celana panjang warna dongker, sepatu wantofel warna hitam. Dan yang berbeda yaitu di seragam korpri wanita hamil yang berjilbab, yaitu ada sambung bahu. Nah, jadi ini dia teman, yang H yaitu ada sambung bahu. Ini bagi wanita hamil yang berjilbab. Nah, jadi seperti itu ya teman untuk ketentuan dari seragam korpri baik itu pria dan wanita. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.